kita memimpin itu bukan berarti kita harus ditakuti. Kita memimpin tidak harus kita mengotoritas. Dengan era digital saat ini, otomatis ibu pribadi itu harus belajar lagi. Kita wajib belajar lagi. Digital itu adalah ilmu yang paling banyak, tetapi juga menjadi tong sampah terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, kembali lagi bersama kami di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Kali ini bersama saya Fitri Fadila dan rekan saya Afisa Damia Putri. Di episode kali ini kita kedatangan sosok yang istimewa tuh. Dia adalah orang yang sangat penting di SMP Nurul Jadid. Boleh kasih tahu nggak Kak siapa orangnya? Ya, siapa ya orangnya? Nah, di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana dia berperan sebagai kepala sekolah di SMPS Nurul Jadid Batam. Inilah Ibu Yayah Rukoya SAG. Halo Ibu. Halo. Ibu boleh disapa dulu Sobat Nuja yang ada di rumah? Halo Sobat Nuja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yayah Rukoya SAG. Alhamdulillah pada saat ini Ibu dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMPS Nurul Jadid. Oh ya Bu, kami punya beberapa pertanyaan nih, boleh kan ya? Boleh. Oke. Di sini pertanyaan pertama, bisakah Ibu jelaskan, ceritakan perjalanan Ibu hingga dipercayai sebagai kepala sekolah di SMPS Nurul Jadid Batam? Oke. Kalau ditanya perjalanannya kayaknya panjang ya. Iya. Karena Ibu masuk ke sini itu dari tahun 2007. Jadi alhamdulillah sampai tahun ini berarti Ibu sudah 19 menjelang 20 tahun ya? Iya, benar sekali. Dari pertama masuk dipercaya sebagai guru, lalu diangkat sebagai wakil kepala sekolah sampai tahun 2022. 2023 diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi panjang perjalanannya sampai saat ini menjadi kepala sekolah. Masya Allah. Oh ya Ibu, menurut Ibu kan sekarang posisinya sebagai kepala sekolah nih ya kan. Menurut Ibu apa sih makna kepemimpinan dalam mengelola sekolah menengah pertama bagi Ibu? Sebenarnya banyak ya kalau makna kepemimpinan itu, karena yang namanya memimpin itu tentu tidak mudah. Banyak sekali yang perlu diperhatikan. Tapi satu hal yang jelas, menjadi pemimpin dalam mengelola sekolah SMPS Nurul Jadid itu merupakan sebuah anugerah bagi Ibu, sebuah amanah yang memang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Alhamdulillah, selama Ibu memimpin tidak ada hal yang signifikan yang perlu dan terjadi, yang perlu perbaikan dan terjadi selama ini. Semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi menurut Ibu apa yang dimaksud dengan budaya sekolah positif di lingkungan SMPS Nurul Jadid ini? Kalau budaya sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah itu banyak sekali. Di antaranya adalah bagaimana kita menerapkan disiplin, menerapkan budaya yang memang sudah dilaksanakan dari awal sekolah kita berdiri. Di antaranya salah satunya yaitu dengan adanya sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Nah itu adalah salah satu budaya positif
yang sudah kita terapkan dari semenjak berdirinya sekolah ini, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih berjalan. Adapun budaya-budaya positif yang lainnya diantaranya adalah penerapan ekskul-ekskul sekolah yang ada. Nah, itu juga membentuk karakter positif kepada siswa. Salah satunya yaitu adanya ekskul pramuka, yang dimana di situ membentuk budaya positif siswa, membentuk siswa menjadi bertanggung jawab, disiplin, dan banyak hal lagi. Jadi banyak hal-hal positif yang diterapkan terutama di SMPS Nurul Jadid, dan itu sudah berjalan beberapa dekade sampai sekarang. Oke, berarti masih bisa mempertahankan ya Ih, budaya-budaya. keren banget Oh, sih sudah, itu. sudah dari pertama sekolah kita berdiri. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu, kalau boleh tahu peran apa aja yang Ibu lakuin sebagai kepala sekolah dalam membentuk budaya disiplin, saling menghargai, dan tanggung jawab ke siswa? Ada beberapa hal yang memang kita terapkan untuk membentuk budaya disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai di antara siswa, terutama siswa SMP, karena sekolah kita ada 3 lembaga ya. Iya, betul ada sekali. TK, ada SMP, dan ada SMK. Nah, untuk menerapkan budaya tersebut tentunya kita punya peraturan-peraturan, yang mana peraturan itu sudah disetujui oleh wali murid dan siswa yang akan masuk dari semenjak masuk ke sekolah. Jadi itu ada hal yang tertulis yang memang itu sudah ditandatangani dan merupakan sebuah MOU. Nah, dari situlah akar mula bagaimana siswa harus menjalankan semua proses yang ada di sekolah itu secara disiplin. Selain itu, untuk menanamkan saling menghargai, tanggung jawab, kita ada pembentukan mental. Di antaranya yaitu ada bintal. Apa itu bintal? Bintal adalah bimbingan mental. Kapan pelaksanaan bimbingan mental itu? Bimbingan mental bisa dilaksanakan pada saat pelajaran BK di kelas, atau bimbingan BK yang diadakan oleh guru BK. Bisa juga bimbingan mental yang diadakan pada saat setelah sholat duha. Itu biasanya guru agama yang mengadakan bimbingan mental. Disitulah guru agama menyampaikan bagaimana kita bisa saling menghargai antar siswa, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin, bagaimana kita menerapkan tanggung jawab. Itu salah satunya, dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Berarti kayak kita nggak cuma belajar tentang pelajaran sekolah, tapi kita juga belajar mengenai mental diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya itu sudah diterapkan, cuman mungkin bagi siswa kita itu merupakan sebuah ceramah mungkin ya, tapi sebenarnya itu adalah bimbingan mental. Karena dari situ tanpa disadari oleh putra dan putri ibu yang ada di SMP maupun di SMK, sedikit demi sedikit masuk. Sedikit demi sedikit apa yang disampaikan lewat bimbingan mental itu menjadi tercerna di dalam pola pikir anak ibu, seperti itu. Keren. Walaupun perjalanannya panjang gitu ya untuk membina mental para siswa ini, namun alhamdulillahnya sedikit demi sedikit. Betul. Iya. Karena untuk membentuk karakter itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Waduh, Butuh iya lagi. waktu yang panjang. Ya, mana mungkin kan langsung jadi gitu kan? Iya, Enggak. betul. Lalu menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan humanis menurut Ibu di tingkat SMPS ini? Kalau bagi Ibu, kepemimpinan humanis itu bagaimana seorang pemimpin bisa diterima di semua kalangan. Baik itu bisa di siswa, kepada siswa,
kepada pegawai, kepada guru, yang jelas seluruh warga sekolah. Bagaimana kita memimpin itu bisa diterima tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Kalau bahasa anak sekarang apa namanya, care ya. Iya. Boleh banget tuh. Seperti itu. Berarti nggak cuma memimpin diri sendiri, Ya. namun bisa juga memimpin orang lain dengan cara yang selayaknya ya. Betul. Oh ya Bu, bagaimana cara Ibu memimpin guru dan membina siswa dengan tegas tetapi tetap empatik, khususnya pada usia yang remaja gitu kan, anak SMP itu kalangan remaja gitu. Iya, betul. Kita memimpin itu bukan berarti kita harus ditakuti, tidak. Oke. Kita memimpin tidak dengan harus kita mengotoritas bahwa kita itu pemimpin, tidak. Tetapi bagaimana kepemimpinan kita itu bisa diterima oleh siswa, sehingga siswa merasa tidak terdominasi, tidak tertekan, Iya. merasa tidak tertekan, itu mengalir dengan naluri siswa itu. Jadi caranya bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia anak-anak, bagaimana kita bisa masuk ke dalam dunia siswa. Tidak perlu marah-marah, dengan kita datang, siswa sudah merasa simpatik, sudah merasa tidak tertekan. Mungkin bisa seperti itu. Wow, jadi kayak Gitu. duh, nggak perlu takut lagi, nggak ya mungkin takut ada, Iya. tapi nggak yang takut banget gitu. Sebenarnya tidak takut ya, mungkin lebih ke apa ya, lebih ke menghormati. Iya, maksudnya itu tuh. Kalau takut jangan, Waduh. nanti begitu datang langsung kabur. Lalu apa sih tantangan apa yang paling dirasakan kepala sekolah SMP di era digital dan juga media sosial? Di era digital ini sebenarnya untuk tantangan itu karena ibu itu tidak, mungkin lain zaman ya dengan yang sekarang. Kalau zaman ibu itu tidak ada yang namanya HP yang canggih seperti ini, belum ada. Nah, yang ibu rasakan tantangan ketika dihadapkan dengan era digital seperti ini, yaitu diantaranya bagaimana kita memasukkan era digital ini ke dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana caranya biar digital ini bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran bagi siswa, sehingga manfaat dari digital itu bisa kita rasakan. Oke, berarti era digital itu kayak nggak cuma kita bersosialisasi dengan orang lain, namun juga bisa dipakai untuk media pembelajaran. Seperti itu. Tapi mungkin tantangannya banyak ya. Kenapa ibu bilang tantangan banyak? Karena dengan era digital saat ini, otomatis ibu pribadi itu harus belajar lagi. Kita wajib belajar lagi. Dan alhamdulillah memang kita bisa mengikuti dan harus mengikuti era digital agar bisa disesuaikan dengan pembelajaran. Gitu. Wow. Berarti sangat banyak ya tantangannya itu. banyak Apalagi media sosial itu kan bisa diakses di Iya. ini kan berbagai kalangan. Betul. Kan tadi kita udah ngebahas gadget juga. Sekarang ada juga nih masih bagaimana kebijakan sekolah dalam menyikapi penggunaan gadget dalam media sosial oleh siswa. Kayak mana tuh, Bu? Sebenarnya siswa ketika menggunakan gadget itu luar biasa. Wow. Satu langkah lebih maju daripada program-program yang memang sudah dicanangkan. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena
ketika ibu bilang A, maka siswa mungkin bisa B. Kenapa? Karena yang mengakses digital itu lebih banyak anak-anak daripada kami. Karena kalau siswa menggunakan itu kan semua dibuka. Kalau kami kan enggak. Hanya yang tertentu saja. Dan itu positif, itu bagus. Itu bagus sekali. Bagaimana kita menyikapinya? Yang jelas kita mengarahkan bagaimana siswa menggunakan digital dengan bijak. Yang perlu anak ibu tahu bahwa digital itu adalah ilmu yang paling banyak, tetapi juga menjadi tong sampah terbesar. Kenapa ibu bilang itu tong sampah paling besar? Karena anak ibu bisa mengakses semuanya, ada di situ. Semuanya ada. Apa yang anak ibu mau ada. Hal positif yang anak ibu mau ada. Hal negatif yang anak ibu mau juga semua ada. Semua ada di situ. Sehingga bisa kita simpulkan bagaimana kita menyikapi digital, bijaklah menggunakan digital sesuai kebutuhan. Tidak menggunakan digital sesuai apa yang kita mau. Beda ya? Beda. Apa yang kita mau dengan kebutuhan itu berbeda. Kalau kebutuhan kita untuk belajar, maka kita cari pembelajaran. Tapi kalau kebutuhan kita, apa yang kita mau, di situ ada semua. Positif ada, negatif pun banyak. Makanya ibu bilang itu adalah tong sampah terbesar. Mungkin itu ya. Bahkan sekarang di era yang sekarang kan udah banyak tuh gadget yang berseliweran. Tinggal ngetik aja udah keluar semuanya. Betul. Apalagi sekarang ada AI ya. Iya, apa yang kita minta semua ada. Kacau. Jadi kalau mau apa-apa, keluar. Iya, betul itu. Nggak usah susah nyari, nggak usah susah buat gitu. Iya. Mau belajar, minta isinya pun ada di situ. Itu dia. Ujian kalau kita susah bisa cari di situ. Iya. Oke, parah. Itu kalau misalnya nggak dipergunakan dengan baik itu. Iya, makanya ibu sangat bilang bijak menggunakan gadget. digital. Bijak menggunakan gadget. Menurut ibu, seperti apa lingkungan sekolah SMP yang aman dan nyaman bagi siswa? Untuk lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa itu banyak versi ya. Kenapa ibu bilang banyak versi seperti itu? Ketika kita sudah menyediakan sebuah lingkungan yang memang kita anggap itu sudah nyaman, tapi belum tentu untuk siswa. Iya. Kita anggap itu sudah aman, tapi belum tentu untuk siswa. Yang jelas, bagaimana kita menciptakan lingkungan itu yang diterima oleh siswa. Siswa menerima ketika kita menyiapkan dengan fasilitas AC, siswa menerima. Ketika kita menyiapkan fasilitas dengan sebuah media pembelajaran yang memang ada di kelas, siswa menerima. Intinya seperti itu sih. Karena bagaimanapun juga nyaman dan aman itu mempunyai ukuran masing-masing. Dan siswa juga mempunyai ukuran masing-masing. Yang jelas bisa diterima. Ya walaupun kenyamanan orang lain itu beda-beda, namun bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan itu diterima oleh orang lain. Iya, betul. Tapi kalau kata saya sih balik ke orangnya lagi gitu loh. Balik ke siswanya gitu kan. Betul. Makanya karena berbeda-beda, yang penting bisa diterima. Ada yang nyaman dengan AC, ada. Ada yang nyaman tanpa AC juga ada. Intinya bagaimana kita menerima lingkungan yang Sudah disediakan. yang sudah disediakan. Betul. Bu, apa langkah konkret sekolah dalam mencegah perundungan atau bullying dan menciptakan keamanan psikologis untuk siswa? Kalau di SMP khususnya ya, untuk pencegahan bully itu kita menyediakan guru bimbingan, guru pembimbing khususnya guru BK. Jadi guru BK itu bertugas untuk memantau
pencegahan bully, untuk memantau bully. Selain itu juga ada usaha-usaha lain yang kita buat untuk pencegahan bully. Di antaranya kita buat poster-poster yang ada di kaca-kaca kelas. Nah, itu salah satu juga bagaimana usaha kita untuk mencegah bully. Karena memang ya sekarang zamannya sedikit-sedikit bully. Iya. Bully. Sekarang apa-apa walaupun tidak dilakukan secara fisik namun bisa dilakukan secara verbal. Iya. Makanya kita usahakan bagaimana anak kita bisa kuat dengan itu. Salah satunya ya dengan bimbingan-bimbingan, dengan arahan-arahan yang sering dilakukan baik oleh guru bidang studi ataupun di Bintal. Karena siswa dia harus kuat, anak ibu harus kuat. Kalau tidak kuat, itu menjadi sasaran untuk bully. Bagaimana menumbuhkan mental anak untuk bisa menghadapi itu. Ini lumayan berat banget ya bagi siswa. Banget Iya. sih, apalagi kan siswa tuh ada yang macam-macam, kadang tanpa sengaja itu dia kayak cyberbullying, kayak fisik gitu kan, Iya. ngata-ngatain gitu. Dan itu sudah membudidaya. Harapan ibu terhadap karakter dan prestasi siswa SMP di masa depan, apa nih yang ibu harapkan supaya siswa-siswa bisa menjadi generasi Generasi apa? Generasi emas gitu Iya. bisa, generasi gemilang bisa gitu. Iya. Ibu berharap siswa-siswa ibu untuk kedepannya itu lebih meningkat, lebih berprestasi. Kenapa? Karena di SMP banyak yang bisa diambil, banyak yang bisa dijadikan bekal untuk anak ibu di masa mendatang, di masa di mana anak ibu nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Di antaranya banyak yang disediakan dari OSIS, dari ekskul, dari Bintal, dari leadership. Nah, itu bisa jadi modal. Bisa jadi modal untuk anak ibu melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ibu berharap semoga setelah lulus dari SMP, anak ibu bisa melanjutkan ke sekolah yang mungkin lebih bagus menurut pandangan anak ibu. Karena pada dasarnya sekolah semua sama, semua bagus, tergantung kita memanfaatkannya, tergantung kita menyikapinya. Jadi anak ibu yang mudah-mudahan nanti setelah lulus dari sini bisa meraih prestasi yang gemilang. Karena alhamdulillah lulusan dari Nurul Jadid itu banyak sekali yang berprestasi. Ada yang menjadi modeling modeling nasional. Karena memang di SMP-nya dulu mengikuti ekstrakurikuler tari. Ternyata jadi model, ada yang jadi penari, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, banyak. Wow, banyak sekali ya. Banyak. Pokoknya wow. Dengan fasilitas yang sudah disediakan kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Apa yang kita, betul. Asalkan bisa memanfaatkan. Ya, memanfaatkannya dengan baik. Betul. Bu, boleh nggak minta pesan untuk guru, siswa, dan orang tua agar bersama-sama membangun budaya sekolah yang positif dan humanis? Banyak yang ibu harapkan dari guru, siswa, orang tua, bagaimana kita bisa menciptakan sekolah dengan budaya positif dan humanis. Mari Bapak Ibu, orang tua, siswa ibu kelas 7, 8, dan 9 ataupun alumni, Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan, mari bersama-sama kita bergotong royong bersama, kita ciptakan bersama bagaimana sekolah kita itu menjadi sekolah yang memang aman, nyaman, dan menjadi tempat bagi siswa kita, tempat yang favorit, tempat yang enak, tempat yang memang didambakan oleh seluruh siswa dan siswi kita. Karena dengan begitu
siswa dan siswi, dengan nyamannya siswa dan siswi kita di sekolah, pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar. Dan insya Allah kalau sudah tercipta itu, maka prestasi pun akan menyusul. Kalau anak ibu nyaman di sekolah, nyaman belajarnya, nyaman dengan kondisi gurunya, nyaman dengan kondisi kepemimpinannya, maka prestasi itu akan menyusul. Amin, mudah-mudahan Amin, ya kita Allah. bisa menciptakan itu semua. Semua berproses. Nah, proses-proses itulah yang harus kita lalui. Sekarang mungkin belum, tapi insya Allah nanti ke depannya. Amin. Walaupun Amin. tidak sekarang, namun berjalan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, insya Ya Allah. amin, amin, Amin. ya Rabbal alamin. Gitu ya, teman-teman. Perlu diingat lagi, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, namun juga bagaimana kita memimpin diri kita dan juga memimpin diri kita. Tuh. Sekolah juga bisa jadi rumah kedua bagi kita yang mungkin banyak masalahnya gitu kan. Jadi ada gitu orang yang mungkin lebih nyaman di sekolah gitu Iya. kan. Apalagi ada guru-guru yang care sama kalian tuh kayak gitu. Gimana sih gitu. Lebih nyaman di sekolah daripada di Iya. rumah ya. Iya gitu. Karena di sekolah menjadi lingkungan di mana kita merasa aman, Aman, nyaman. terlindungi gitu ya Kak. Oke, baiklah, sekian dari episode podcast kali ini. Sungguh podcast yang sangat Banyak banget ilmunya, banyak banget yang bisa kita dapatin kayak wow. Kan tadi Iya. saya udah bilang wow aja gitu. baiklah, sekian dari episode podcast kali ini. Semoga dari podcast ini kita bisa belajar untuk menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Baiklah, sekian dari akhir podcast kita kali ini. Saya Afisa Damia Putri dan di sebelah saya Fitri Fadilah. maka kami tutup. Sebelum kami tutup, semoga teman-teman dapat bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.